Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan panduan, yaitu panduan penggunaan LMS J-Smart untuk siswa dari SMA 1 Jetis. Oke, langsung saja. J-Smart itu bisa dibuka melalui browser. Disarankan menggunakan Google Chrome. Untuk browser yang lain juga bisa digunakan. Oke, kita buka browsernya. Kemudian kita ketik alamat J-Smart SMA 1 Jetis, yaitu lms.sman 1 jetis.sch.id. Kemudian kita tekan enter. Nah, ketika halaman login ini muncul, maka kita masukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses halaman J-Smart ini. Nama pengguna untuk siswa menggunakan NIS ya. Kemudian kata sandi yaitu tanggal lahir yang dibalik, kemudian tambahkan tanda bintang. Ya, setelah kita masuk di halaman J-Smart ini, maka tampilan awal yaitu tampilan dashboard. Pada tampilan di depan ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah menu utama. Di sini ada dashboard, beranda situs, kalender, berkas pribadi, kemudian kursusku. Nah, untuk kursusku ini, kalau ada tanda panah seperti ini berarti bisa diklik dan akan di situ drop down kelas yang kita ikuti ya. Ada KWU itu kewirausahaan, BJW bahasa Jawa, PJS itu Penjas, kemudian SNB itu seni budaya, ENG itu English, maksudnya bahasa Inggris, kemudian SEJ sejarah, matematika, bahasa Indonesia, PKN, PAI. Nah, ini yang ada di menu pada sebelah kiri. Kemudian di atas di bagian kanan di sini ada pemilihan bahasa yang kita inginkan, cuman dari admin ini sudah otomatis menggunakan bahasa Indonesia untuk mengawali pada J-Smart ini. Kemudian di sini ada lonceng, ini untuk notifikasi jika ada message atau pesan dari teman maupun guru. Kemudian di sebelahnya di sini ada untuk berkomunikasi ya antar sesama warga SMA 1 Jetis dari guru maupun teman. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah profil ya, yang nanti profil ini menampilkan halaman depan dashboard, kemudian profil kita ingin mengubah profil, kemudian nilai kita ya, kemudian pesan-pesan, kemudian preferensi atau settingan, kemudian untuk logout. Nah, bagian tengah di sini pada halaman awal atau dashboard ini akan menampilkan kelas yang kita ikuti atau mapel yang kita ikuti di J-Smart ini. Nah, ini dari atas sampai bawah dipastikan sudah terdaftar di kelas yang kita ikuti. Oke, selanjutnya kita ingin beraktivitas di kelas. Oke, langsung saja saya mencontohkan di sini. Ketika kita pada jadwal mata pelajaran itu sesuai dengan jadwalnya, jamnya, maka siswa itu diwajibkan untuk membuka halaman LMS ini untuk mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan atau diberikan oleh guru. Oke, di sini saya menyontohkan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Maka kita cari
mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini kita klik saja. Nah, setelah kita klik, maka di halaman sini akan ada tambahan menu ya. Di sini adalah menu tambahan khusus untuk mata pelajaran ini. Dari di sini ada course section. Ini adalah seksi atau bagian yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Di sini ada pendahuluan, kemudian kompetensi dasar 3.1. Mungkin setiap guru bisa berbeda-beda di sini kegiatannya atau bagiannya itu bisa tambah banyak atau kurang begitu. Kemudian untuk menu peserta di sini adalah menampilkan guru dan teman yang ada di kelas ini. Kemudian lencana di sini adalah bagian pemberian penghargaan dari guru. Kemudian ada kompetensi. Nah, ini kompetensi apa saja yang telah kita kerjakan. Kemudian di sini ada nilai. Nah, nilai ini adalah nilai yang akan diberikan oleh guru. Dan ini berlaku untuk semua aktivitas yang akan dinilai. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, saya mencontohkan penggunaan dari LMS ini untuk pembelajaran. Setelah kita masuk ke mata pelajaran tertentu, misalnya di sini prakarya dan kewirausahaan, maka yang kita lakukan adalah pertama kali membaca pendahuluan, bahwa di sini pendahuluan itu menerangkan pembelajaran yang akan dilakukan selama kita menggunakan LMS ini. Di sini menampilkan gurunya siapa. Kemudian yang pertama kali kita disajikan presensi. Maka setiap jadwal kita membuka LMS ini, kemudian kita presensi di sini ya. Ini harus sesuai jadwal. Kalau tidak sesuai jadwal, kita tidak bisa presensi. Kemudian di sini kegiatannya pada kompetensi dasar 31 ini yang diberikan oleh guru. Yang pertama ada gimmick, kemudian di sini ada materi, kemudian ada diskusi, tugas, dan ulangan. Nah, ini masing-masing nanti bisa diinformasikan oleh gurunya. Ini untuk kapan, ini untuk kapan, ini untuk kapan, dan ini untuk kapan, serta ulangan harian untuk kapan gitu. Kemudian di setiap kegiatan di sini ada kotak-kotak status ya. Ketika kita sudah melakukan ini, maka ini pastikan tercentang ya. Untuk kotak itu ada dua jenis, yaitu kotak utuh seperti ini garisnya, kemudian ada kotak yang ada titik-titiknya ya. Bedanya apa? Untuk yang kotak utuh seperti ini kita mencentang secara manual, tinggal kita klik saja di sini, bahwa kalau kita klik seperti ini kita sudah melakukan presensi di sini ya. Begitu juga dengan yang gimmick ini. Ketika kita sudah selesai melakukan gimmick ini, maka kita manual, kita mencentang dari gimmick tersebut. Nah, misalnya saya mengikuti orientasi konsep materi PKWU ini, maka di sini kita klik untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini. Nah, di sini untuk masuk ke room dari orientasi gimmick ini, maka kita klik enter room ya. Ini akan menuju ke link gimmick yang sudah ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Kita klik coba. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, kita tinggal minta gabung dan tunggu untuk guru memberikan persetujuan atau izin masuk. Nah, setelah selesai gimmick, maka kita kembali ke mata pelajaran kita dengan cara kita klik
kode kelas yang ada di sini, yaitu KWU ya. Kita klik di sini. Nah, kita kembali ke sini bahwa kita sudah melakukan orientasi Gmate ini, kemudian kita berikan tanda selesai. Nah, seperti ini, status kita sudah lakukan. Nah, untuk yang kotak seperti ini, maka di sini otomatis ketika kita melaksanakan atau melakukan kegiatan ini. Contoh di sini, setelah Gmate, guru memerintahkan kita untuk memberikan materi dengan cara mengunduh ya. Kita klik di sini saja untuk kegiatan mengunduh materi ini, klik. Nah, kemudian ada materi yang muncul di sini. Kita bisa unduh melalui tombol download yang ada di sini. Nah, seperti ini. Maka dia akan memunculkan peringatan untuk menyimpan di mana dan namanya apa gitu. Kita save aja. Nah, setelah seperti ini berarti file atau materi yang kita unduh itu sudah berada di komputer kita. Kita tutup. Nah, ini harusnya tercentang otomatis ketika kita sudah melakukan ini. Ini kenapa belum? Karena kita belum merefreshnya ya. Silakan di refresh dulu. Klik. Nah, ketika kita sudah refresh, berarti dia otomatis sudah tercentang ya. Kemudian yang kedua, di sini kita diminta oleh guru untuk berdiskusi kegiatan yang ketiga ini. Nah, di sini berdiskusi untuk mengerti arahannya bagaimana, caranya bagaimana, silakan diklik terlebih dahulu. Kita klik untuk kegiatan diskusi. Nah, di sini akan diberikan deskripsi berupa langkah dan caranya untuk berdiskusi ya. Pada kegiatan ini misalnya ada keterangan bahwa melakukan kegiatan diskusi bersama dengan peserta didik lainnya atau siswa lainnya untuk mencari permasalahan atas materi yang sulit dipahami. Nah, di sini maksudnya dari materi yang kamu unduh tadi, kamu beri diskusi, topik diskusi baru bahwa yang kamu baca itu ada materi yang sulit dan menimbulkan perbedaan persepsi pemahaman. Nah, langkahnya bagaimana? Kamu baca dulu materi yang tadi diunduh sesuai dengan perintah Bapak Ibu guru di sini. Kemudian langkah diskusinya yaitu dengan cara yang pertama, klik tambahkan topik diskusi baru. Di sini kita klik dulu tambahkan topik diskusi baru. Kemudian subjek diisi judul materi yang sulit dipahami. Nah, dari bacaan itu silakan kamu ketik subjek yang sulit dipahami. Misalnya di sini bagi saya atau bagi teman-teman semua menganggap bahwa ini materi yang sulit. Jadi menurut saya ya di sini ya untuk didiskusikan ke teman yang lain. Oke. Misalnya analisis SWOT. Nah, kemudian pesannya apa? Di sini mungkin pesannya bagaimana menentukan analisis SWOT untuk perencanaan usaha agar cepat dapat mendapat data yang akurat misalnya, karena kita nggak tahu caranya mau bagaimana untuk analisis ini. Maka setelah mengisi subjek dan pesan, perhatikan di sini ada tanda lingkaran berwarna merah seru ya. Ini wajib diisi ya. Kalau tidak diisi tidak bisa. Kemudian selanjutnya isi pesan tadi sudah kita isi dengan materi yang sulit dipahami. Kemudian setelah subjek dan pesan diisi, klik kirim ke forum. Nah, maka kita klik di sini. Nah, di sini kita sudah mempunyai diskusi, yaitu
analisis SWOT. Nah, kemudian di sini selanjutnya teman yang lain saling memberikan komentar dengan membalas diskusi minimal 2 teman dengan cara klik pada daftar diskusi temanmu, klik balas. Nah, di sini karena teman lainnya belum mengirimkan diskusi, maka kita belum bisa membalas temannya itu. Nanti kalau misalnya sudah, berarti kita diwajibkan untuk membalas diskusi ya minimal 2 teman dengan cara klik daftar diskusi. Nah, daftar diskusinya ini cuma 1, maka kita klik. Nah, di sini adalah diskusi kita sendiri, tetapi nanti kita gunakan ke diskusi untuk teman kita ya. Kita klik analisis SWOT daftar diskusi ini, anggap aja ini teman kita, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita klik balas di sini. Kita klik balas, kemudian balasannya adalah dengan cara, karena membalas ini ya, dengan cara wawancara langsung dengan pengusaha ya, dengan pengusaha yang telah sukses. Nah, seperti ini. Terus kita kirim ke forum. Nah, artinya kita sudah membalas teman kita 1, tandanya re ini replay ya. Tapi di sini yang diminta adalah 2. Nanti kamu balik lagi ke depan ya, balik lagi ke depan dengan cara klik diskusi di sini karena materinya diskusi. Kemudian kalau misalnya ada daftar lagi ya, kamu pilih temanmu yang lain ya. Misalnya ini kita klik lagi, kita balas lagi. Nah, seperti ini. Klik. Ini kebetulan kakak saya adalah seorang wirausahawan. Nah, silakan datang ke rumah saya untuk wawancara. Nah, kakak saya sudah bersedia. Nah, gitu, kirim ke forum. Nah, kita udah punya 2 balasan. Maka kita kembali ke kelas kita di sini. Maka di sini kalau sudah terpenuhi maka dia akan centang. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di sini misalnya disuruh untuk mengerjakan tugas. Nah, tugas di sini. Untuk mengetahui tugasnya bagaimana, kita klik saja di sini. Nah, di sini langkahnya kerjakan sesuai lembar kerja peserta didik. Bagaimana langkah mengumpulkan tugas? Mengunduh LKPD 31, perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah. Kita lihat di bawahnya, oh ada file ini. Silakan diunduh ya, yang pertama. Kemudian setelah diunduh, kerjakan sesuai langkah dengan file Microsoft Word atau dokumen yang disimpan dengan nama LKPD 31, nama peserta didik ya. Misalnya nama kita siapa di sini, maka di sini LKPD 3.1 Hananya. Kemudian setelah kita kerjakan LKPD ini, maka file tersebut kita unggah dengan cara klik tambahkan pengajuan. Nah, di sini kita klik. Kemudian klik panah, unggah berkas, klik choose, pilih yang file yang akan diunggah, kemudian klik open, klik unggah file ini, klik simpan perubahan. Nah, ini tombolnya yang awal ya. Klik. Kemudian di sini ada panah, kita klik, kita choose file ya, cari filenya. Misalnya tadi saya sudah buat ya di sini. Nah, ini klik open, kemudian kita unggah file ini. Nah, setelah kita unggah maka akan
ada indikator bahwa pengiriman berkas sudah tersedia. Tinggal kita simpan perubahan. Klik simpan perubahan. Nah, ini berarti kita sudah ada pengiriman berkas ya untuk dinilai ya. Status pengajuan ini sudah terkirim dan siap dinilai. Di sini dipastikan sudah ada statusnya. Kemudian kita kembali ke kelas di sini, ke mata pelajaran sini, kita klik. Nah, maka kegiatan selanjutnya ini sudah tercentang. Kemudian yang terakhir pada kegiatan pada materi memahami perencanaan usaha, di sini diakhiri oleh ulangan harian. Kita klik ulangan harian. Di sini ada keterangan jumlah percobaan yang diperbolehkan 1 kali ya di sini. Kemudian dibuka pada hari Senin tanggal 30 Agustus. Oh, ternyata ini belum bisa kita buka, waktunya adalah tanggal 30 Agustus 2021 pukul 7 dan ditutup tanggal 3 September 2021 jam 23.59. Nah, di sini waktunya adalah 1 jam. Nanti ketika waktu ini sudah sesuai, maka di sini akan ada tombol mulai ujian atau mulai kuis ya. Tinggal kita klik saja, kita mengerjakan ulangan, kemudian selesai dan nilai sudah langsung terkirim ke Bapak Ibu guru. Begitu. Oke, kita klik kerjakan kuis sekarang. Ini sudah paham, kita klik kuis sekarang, kemudian mulai percobaan. Nah, di sini adalah soal yang ditampilkan ya. Misalnya ini saya isi. Ini adalah indikator navigasi kuis, ini bisa diklik. Kemudian kita klik halaman selanjutnya. Nah, di sini bahwa nomor 1 sudah kita isi ya. Sudah ada warnanya abu-abu. Kalau tidak ada, di sini warnanya cuma kosong seperti ini. Ini misalnya seperti ini. Terus kita lakukan untuk kegiatan ini ya. Misalnya ini kita klik, kita isi. Nah, ini kalau misalnya ada isian ya kita tulis isiannya seperti ini. Jadi tanpa ada rupiah, tanpa ada embel-embel. Misalnya ada nilai ya silakan tulis nilainya, misalnya 3000 ya 3000 seperti ini tanpa ada titik dan lain sebagainya. Jadi cukup seperti ini, 3 saja. Kemudian selanjutnya di sini dan yang terakhir di sini adalah oke. Di sini ada konfirmasi jika waktunya masih ya. Kalau mau kembali silakan kembali karena waktunya masih ada 58 menit ya. Nah, ini masih sekian. Ini bisa kita klik di sini ya untuk nomor-nomor soal ini untuk mengulang atau mau mengganti jawaban. Kalau serasa kita sudah yakin waktunya masih, kita klik selesaikan kuis di sini atau pada nomor terakhir kita selesaikan kuis. Silakan yang mana yang enak. Jadi perlu diperhatikan untuk nomor terakhir kalau kita selesaikan kuis berarti akan dikumpul. Tapi kalau waktunya sudah habis otomatis maka akan selesai secara otomatis dan terkumpul. Oke, kita klik selesai kuis. Nah, di sini dipastikan nomor 1 sudah dijawab ya, sudah disimpan jawabannya. Kemudian kumpulkan semua dan selesai. Ini waktunya masih. Ya, kita coba aja, kita kumpulkan. Nah, di sini ada peringatan lagi, sudah yakin, kita klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, maka ulangan seperti ini sudah ada nilainya, keadaannya atau statusnya sudah selesai, nilainya ini. Ya, yang benar 3, ini nilainya 30 dari 10 soal.
Jadi seperti itu, kembali ke kursus kalau sudah selesai. Nah, maka di sini kita sudah menyelesaikan semua kegiatan. Mungkin nanti ada tambahan kegiatan lainnya setiap kali itu kita lakukan. Oke, kita bisa melihat status di tempat kita ya. Saya refresh. Nah, di sini ada kegiatan yang belum dilakukan ya. Begitu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring di LMS J-Smart ini. Kemudian kita juga bisa melihat nilai kita ketika nanti sudah dinilai dengan cara klik menu nilai yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oh, ini belum dinilai, ini belum dinilai, nanti mungkin tambah lagi untuk ulangan harian ada lagi penilaian. Nah, seperti itu untuk panduan di LMS ini. Kemudian di LMS ini bisa juga kita untuk mengganti foto profil dan mengganti password yang sudah diberikan. Sebaiknya memang diganti passwordnya supaya lebih aman, gitu ya. Kita klik di sini, kemudian untuk mengubah profil ya, kita klik profil. Kemudian di sini ada gambar gear, kemudian kita bisa klik, kemudian edit profil. Nah, di sini yang berwarna merah ini harus tetap wajib diisi. Untuk nama depan dan nama akhir ini jangan kamu rubah karena ini sudah sesuai dengan presensi, sudah sesuai dengan data kalian. Yang boleh diubah adalah selain nama depan dan nama akhir, misalnya ada alamat email atau alamat surel, di sini ganti yang sesuai. Kemudian yang lainnya juga silakan diganti ya. Kota misalnya kamu tinggalnya di Kulon Progo, itu bisa kamu ganti Kulon Progo. Kemudian kita bisa menambahkan di deskripsi untuk profil kita ya. Kemudian untuk menambahkan foto ini juga bisa. Ini caranya sama seperti tadi kita mengirim tugas ya, tinggal kita klik aja panah di sini atau kita tinggal seret aja file foto yang ada di Explorer. Ini kalau pakai komputer ini bisa seperti ini. Misalnya kita tinggal seret saja di sini filenya. Nah, ini lebih mudah. Kemudian untuk nama tambahan ini dikosongi saja, nggak apa-apa. Kemudian untuk minat juga dikosongi saja. Kemudian untuk opsional kalau kita punya halaman web ya ditulis di sini. Kita punya ID ICQ, kemudian kita akun Skype, AIM, Yahoo, MSN, dan ID di sekolahan ini juga tidak punya. Untuk institusi ini sudah jelas ya, departemennya di sini, kelasnya. Kemudian kalau kamu punya ponsel ya kamu ketik di sini nomor HP-mu. Kemudian kalau punya telepon rumah silakan diketik di sini. Untuk alamat rumah silakan ditulis di sini. Ini tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah selesai kita perbarui profil. Nah, di sini maka untuk foto profil sudah langsung jadi ya, atau sudah berganti. Kemudian untuk mengubah kata sandi kita tinggal klik ubah kata sandi di sini. Kemudian kita di sini mengetikkan kata sandi pada saat ini ya. Kemudian kita ketikkan kata sandi yang baru dengan syarat 6 karakter. Di sini ini harus diwajibkan. Nah, seperti ini. Jika sudah terpenuhi, kita tinggal simpan perubahan. Nah, kita klik lanjutkan.
Setelah selesai, maka kita sudah berhasil untuk mengupdate profil kita. Selanjutnya, kalau jika sudah selesai untuk pembelajaran, silakan kamu bisa sign out atau keluar dari halaman ini. Jangan lupa klik profil kita yang ada di atas, kemudian klik keluar. Nah, seperti ini baru kita tutup browser kita. Oke, demikian untuk tutorial atau panduan penggunaan JSmart ini. Semoga dalam pembelajaran menggunakan daring LMS SMA 1 Jetis bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.